Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanifah Dwi Anggrawati, mahasiswa S1 PJJ Manajemen Universitas Siber Asia. Di sini saya akan membawakan presentasi dengan judul Peran Motivasi dan Lingkungan Kerja dalam Menurunkan Burnout pada Sistem Kerja Hybrid. Topik ini sangat relevan karena saat ini kita hidup di masa kerja fleksibel, tapi juga rentan terhadap kelelahan kerja ataupun burnout. Nah, pada video kita kali ini, sebelumnya saya akan menjelaskan kira-kira apa aja sih yang nanti akan saya bahas di video ini gitu ya. Jadi ada latar belakang, kemudian peluang dan tantangan sistem kerja hybrid, kemudian apa itu burnout, motivasi, serta lingkungan kerja. Lalu kemudian saya juga akan menjelaskan salah satu studi kasus tentang sistem kerja hybrid. Lalu di akhir juga saya akan memberikan sedikit kesimpulan dan rekomendasi terkait sistem kerja hybrid. Nah, oke, mungkin yang pertama gitu ya, mengenai latar belakang gitu. Jadi, sistem kerja hybrid telah menjadi pilihan utama banyak organisasi, termasuk di Indonesia. Namun, sistem ini tak lepas dari tantangan. Salah satunya adalah meningkatnya resiko burnout akibat beban kerja tak seimbang, tuntutan online yang terus-menerus, dan minimnya batas antara kehidupan kerja dengan kehidupan pribadi. Karena itu, motivasi dan lingkungan kerja menjadi kunci penting dalam menjaga semangat dan keseimbangan kerja pegawai. Nah, sekarang apa sih burnout itu gitu? Jadi, burnout didefinisikan oleh WHO sebagai sindrom akibat stres kerja kronis yang tidak berhasil dikelola. Tanda-tandanya mencakup kelelahan emosional, penurunan kinerja, serta perasaan terasing dari pekerjaan. Kondisi ini tidak bisa diabaikan karena berdampak langsung pada produktivitas dan kesejahteraan karyawan. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang apa aja sih peluang dan juga tantangan sistem kerja hybrid gitu ya. Jadi, sistem kerja hybrid itu menawarkan fleksibilitas kerja serta efisiensi waktu, sehingga bisa menciptakan adanya work-life balance. Namun, di samping itu, sistem kerja hybrid juga memiliki tantangan-tantangan tersendiri, yaitu seperti rasa kesepian, jam kerja yang tidak teratur, tidak jelas, serta kurangnya interaksi sosial. Dan ini jika tidak dikelola dengan baik, bisa mempercepat adanya kelelahan kerja atau burnout. Nah, sekarang saya akan menjelaskan apa aja sih peran motivasi dalam menurunkan burnout gitu. Jadi, motivasi adalah dorongan baik dari dalam maupun dari luar diri yang membuat seseorang mau bekerja lebih baik dan lebih optimal. Menurut teori Herzberg, motivator seperti target, prestasi, serta penghargaan itu mempunyai peran penting dalam menjaga semangat kerja. Motivasi bukan hanya soal bonus, tapi juga soal rasa dihargai dan punya tujuan. Dengan motivasi yang tepat, pegawai bisa lebih tahan terhadap stres, burnout, dan tantangan kerja hybrid lainnya. Nah, adapun bentuk-bentuk motivasi itu, dia ada empat. Ada motivasi material, motivasi non-material, motivasi langsung, serta motivasi tak langsung. Motivasi material contohnya seperti insentif uang atau bonus proyek. Sedangkan untuk motivasi non-material contohnya seperti apresiasi, pengakuan, maupun fleksibilitas waktu. Contoh motivasi langsung yaitu seperti reward yang diberikan langsung atas kinerja, serta motivasi tak langsung, contohnya seperti fasilitas pendukung, seperti pelatihan atau ruang kerja yang nyaman. Nah, kombinasi-kombinasi motivasi inilah yang bisa memperkuat ketahanan mental karyawan. Nah, sekarang lingkungan kerja. Nah, lingkungan kerja mendukung itu seperti apa sih gitu? Jadi,
Lingkungan kerja itu tidak hanya soal meja dan kursi, tetapi juga bisa meliputi lingkungan kerja fisik serta lingkungan kerja non-fisik. Lingkungan kerja fisik itu seperti penerangan, ventilasi, serta kebersihan. Sedangkan lingkungan kerja non-fisik itu seperti contohnya seperti sikap saling menghargai, komunikasi sehat, serta keadilan. Lingkungan kerja yang nyaman akan membuat pegawai merasa betah dan lebih semangat bekerja. Nah, gimana sih lingkungan hybrid yang sehat itu gitu? Um, dalam sistem kerja hybrid, kita perlu menciptakan lingkungan kerja yang sehat secara fisik dan psikologis, baik di kantor maupun di rumah. Misalnya, seperti menggunakan warna tenang di ruang kerja, pengaturan jadwal rapat yang manusiawi, serta membangun ruang virtual untuk saling mendukung antar rekan. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit studi kasus aktual mengenai sistem kerja hybrid, yaitu salah satu contoh kasus aktual ini terjadi pada perusahaan Google yang terjadi pada tahun 2022. Laporan laporan internal menunjukkan adanya lonjakan burnout di kalangan pegawai hybrid, terutama developer. Penyebabnya antara lain beban kerja online yang tinggi, lalu terus-menerus terhubung, serta kurangnya istirahat. Sebagai solusinya, perusahaan Google menerapkan langkah-langkah strategis, yaitu yang pertama, no meeting days. Hal ini agar pegawai bisa fokus dan recharge. Lalu yang kedua ada uplift bonus, itu untuk karyawan yang berprestasi. Kemudian yang ketiga ada eh, Google juga mengadakan pelatihan digital well-being. Lalu yang keempat adalah toolkit kerja hybrid. Bisa seperti VPN stabil, peralatan kerja ergonomis, serta akses psikolog. Hasilnya, burnout mulai menurun dan engagement meningkat kembali. Nah, jadi dari studi kasus perusahaan Google ini, kita bisa belajar bahwa burnout itu bisa terjadi di perusahaan sebesar apapun. Namun, dengan manajemen motivasi dan lingkungan kerja yang tepat, resiko itu bisa ditekan. Motivasi harus sesuai dengan kebutuhan karyawan. Lingkungan kerja juga harus mendukung, baik dari segi fisik maupun sosial emosional. Nah, adapun kesimpulan yang bisa kita ambil dari hal-hal yang sudah kita bahas sebelumnya, yaitu burnout itu nyata dalam sistem kerja hybrid. Lalu, motivasi dan lingkungan kerja itu menjadi kunci utama dalam pengelolaan sistem kerja hybrid itu. Nah, serta yang ketiga, perlu adanya kombinasi reward, fleksibilitas, serta budaya kerja yang sehat. Nah, ada pun rekomendasi-rekomendasi yang bisa saya berikan terhadap case ini sistem kerja hybrid yaitu yang pertama eh, bagi perusahaan dapat mengadakan evaluasi burnout secara berkala. Lalu yang kedua, terapkan juga motivasi material serta non material. Yang ketiga, bangun lingkungan kerja suportif serta fokus pada kesejahteraan karyawan. Nah, baik, demikian presentasi dari saya. Semoga bisa memberi inspirasi bagi kita semua dalam menciptakan lingkungan kerja hybrid yang sehat dan produktif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.